Sampai saat ini KPK belum membuka nama tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Padahal Menko Polhukam Mahfud MD mengaku mendapat informasi bahwa Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Apa yang menyebabkan KPK belum juga mengumumkan status hukum Syahrul Yassin Limpo? Kami akan bahas bersama Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, Muhammad Yassin. Selamat sore, Pak Yassin. Pak Yassin, saya belum bisa mendengar suara Bapak. Mungkin masih. Nah, baik, sudah terdengar Pak Yassin. Jadi Pak Yassin, penggeledahan sudah dilakukan, bukti-bukti sudah dikumpulkan oleh KPK, saksi juga sudah diperiksa, bahkan Syahrul Yassin Limpo juga sudah pernah dimintai keterangannya. Apa sebenarnya yang kurang untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam hal ini adalah kasus Kementerian Pertanian? Ya, kalau sudah ada upaya paksa berupa penggeledahan baik di rumah maupun di kantor dari Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, saya kira itu harus segera diumumkan. Jangan sampai justru pihak lain yang seharusnya tidak harus dilaporkan ke orang tersebut, yang justru yang menyampaikan kepada publik. Ini tidak lazim dilakukan oleh KPK ya. Apabila sebelumnya itu tidak seperti itu. Jadi sebaiknya ya diumumkan saja, yaitu dengan menyebutkan itu kasus korupsinya itu berkaitan dengan apa saja, itu tidak hanya di Kementerian Pertanian saja, itu nyebutnya kan hanya seperti itu. Nah, masyarakat kan menduga ini bisa saja ini adalah korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang basisnya atau predikat crime-nya dari korupsi, hanya menduganya seperti itu. Ini disampaikan kepada publik dengan menyebutkan tersangka, tidak harus full namanya, yaitu inisial namanya juga boleh ini di istilahnya ini di. Yang penting sudah ada tersangkanya begitu? Ada tersangkanya. Apakah pernah ada di masa Anda bertugas Pak Yassin penetapan tersangkanya begitu lama meskipun sudah ada penggeledahan, sudah ada pengumpulan barang bukti dan pemeriksaan saksi? Nah, kalau periode kami dulu diumumkan dulu tersangkanya atas persetujuan dari semua pimpinan KPK. Bahkan suatu hasil yang dilakukan oleh penyelidik setelah dilaporkan ke pimpinan KPK, dari penyelidikan itu sudah ada dua alat bukti yang cukup dari barang bukti yang banyak yang dikumpulkan itu, kemudian ditetapkan tersangka dengan menyebutkan inisial. Di Undang-Undang KPK itu mengamanatkan seperti itu, sehingga kita sebagai penegak hukum atau KPK yang bertanggung jawab pada publik itu, publik mengetahui bahwa ada seseorang yang telah tersangka dan telah dilakukan upaya paksa berupa penggeledahan itu. Tidak bertanya-tanya di kasus apa, kemudian siapa tersangkanya, apakah hanya Menteri Syahrul Yassin Limpo atau yang lain juga terlibat, itu kan publik tidak mengetahui. Baik. Dan keputusan menetapkan tersangka itu menjadi keputusan kolektif kolegial dari seluruh pimpinan KPK? Iya, tidak bisa hanya satu atau dua orang saja, itu harus semua pimpinan KPK itu menandatangani bahwa seseorang itu adalah telah menjadi tersangka sesuai dengan kasus yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi soal penetapan tersangka dokumennya ditandatangani oleh 5 pimpinan KPK atau hanya beberapa saja biasanya Pak Yassin? 5 pimpinan KPK, kita diamanatkan dalam undang-undang itu bekerja secara kolektif dan kolegial. Termasuk surat pemberitahuan kepada pihak lain bahwa yang bersangkutan menjadi tersangka itu ditandatangani oleh kelima pimpinan KPK atau hanya perwakilan? Sebagai konsekuensi mentersangkakan itu kan disampaikan kepada publik itu biasanya melalui pers, itu siaran pers. Itu sebagai refleksi atau sebagai manifestasi dari KPK itu untuk menyampaikan kepada publik bahwa penanganan kasus tertentu sudah ada tersangkanya. Kalau tidak disebut nama lengkapnya ya inisialnya. Nah, kalau ini kan menyeret menteri nih Pak Yassin, apakah nanti diinformasikan kepada presiden dan siapa yang menandatangani, yang berhak menandatangani kalau ada pemberitahuan kepada presiden jika menterinya menjadi tersangka kasus korupsi? Ya,
tidak harus ada pemberitahuan ke presiden. Dengan Oke. diumumkannya ke publik, Hmm. maka dianggap bahwa ini sudah diketahui oleh semua pihak, ya termasuk Oke. presiden seperti itu. Di Baik. dalam undang-undang tidak ada perintah siapapun yang tersangka harus lapor presiden, tidak. Bahkan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara itu Mhm. tidak harus lapor ke presiden kalau Baik. KPK yang menanganinya. Mhm, mhm. Walaupun sekarang itu di bawah eksekutif, tapi Ya. aturan hukumnya masih tetap seperti itu. Itu Mbak Cindy. Baik, Pak Yasin, saya juga ingin mendengar pendapat Bapak soal ini kan Syahrul Yassin Limpo disebut terlibat dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian meskipun status tersangkanya juga masih belum diumumkan hingga saat ini. Di saat yang bersamaan kemudian ada informasi dugaan pemerasan oleh Ketua KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Saya ingin ada pendapat dari Pak Yasin soal ini. Ya, ini kan masih dalam proses tuh Kapolda memanggil YSL dan sopir serta ajudannya itu kan dalam proses. Tapi kalau saya menanggapi dari gambar yang beredar itu harus diteliti. Dari pihak Dewas harus mencermati, Dewas KPK ya, Dewan Pengawas. Nah, ini kapan terjadinya itu? Jadi kalau pimpinan KPK di dalam pasal 36, Undang-Undang 30 tahun 2002, Yungto Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 Baik. itu, bahwa pimpinan KPK itu dilarang bertemu dengan siapapun. Dilarang bertemu siapapun. Baik. Yang Pak kasus Yasin. korupsinya di sedang. Pak Yasin, maaf saya harus potong karena kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, ya. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011 Pak Muhammad Yasin soal kasus dan status hukum Syahrul Yassin Limpo dalam dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Tadi kita juga membahas soal apakah ini ada hubungannya penundaan pengumuman status hukum Syahrul Yassin Limpo dengan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan pimpinan KPK. Pak Yasin tadi menyebutkan bahwa mengomentari pertemuan antara Firly Bahuri dan Syahrul Yassin Limpo yang beredar di masyarakat bahwa ada undang-undang KPK yang mengatur pimpinan KPK tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara. Begitu ya Pak Yasin? Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Artinya Baik. bahwa perkara itu sudah ditangani oleh KPK, itu walaupun belum ada tersangkanya pun juga tidak boleh bertemu dengan orang yang sedang diproses hukumnya oleh KPK. Ketika muncul, dengan alasan apapun ya. Ketika muncul foto itu, apa yang dipikirkan Pak Yasin? Ya itu harus ada pengusutan dari Dewan Pengawas KPK untuk mengusut itu. Pertemuan itu tidak boleh. Kalau misalnya dalam waktu yang belum terlalu lama dan kasusnya sedang juga ditangani oleh KPK, sedangkan pimpinan KPK bertemu dengan orang tersebut. Pimpinan KPK dan pihak lain yang ada di KPK tidak boleh kecuali penyelidik dan atau penyidik. Itu penyelidik katakanlah seperti yang memang ditugaskan untuk menangani perkara itu. Nah, kalau pimpinannya ketemu dengan seseorang yang kasus korupsinya secara langsung atau tidak langsung ditangani oleh KPK, tidak boleh bertemu dengan alasan apapun. Nah, itu ada sanksinya di pasal 65 apabila itu pimpinan KPK dan jajaran KPK melakukan itu, maka sanksi hukumannya adalah ancamannya 5 tahun. Nah, 2 pasal itu masih hidup di undang-undang yang baru, Undang-Undang 19 tahun 2019 gitu Mbak Cindy. Baik. Ini merupakan hal yang penting yang menjadi perhatian publik bahwa Dewas harus berkewajiban untuk meneliti gambar yang beredar itu. Kapan itu terjadinya? Baik. Begitu. Baik, Pak Yasin, ini kan karena ada 2 kasus yang menarik perhatian publik. Di KPK sedang diusut kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang disebut-sebut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terlibat dalam itu dugaannya. Kemudian di polisi saat ini berlangsung pemeriksaan soal dugaan pemerasan Menteri Pertanian yang dilakukan diduga oleh pimpinan KPK. Bagaimana 2 kasus ini bisa berjalan dengan paralel dan masyarakat bisa melihat bahwa ini ditangani dengan betul-betul oleh 2 institusi ini. Apa yang harus dilakukan? Ya, seandainya terbukti ada pemerasan ya dengan barang bukti yang dikumpulkan yang sekarang dalam proses yang ada di Kapolda itu yang harus diproses hukum akhirnya adalah pimpinan KPK-nya. Nah, sedangkan KPK tetap lanjut meneruskan proses hukum yang menimpa kepada
Menteri Pertanian, yakni YSL, itu tetap ditangani. Makanya saya sampaikan tadi harus diusut itu secara paralel bersama-sama oleh penegak hukum yang berbeda, yakni KPK dan kepolisian. Kemudian itu yang diusutnya itu adalah berbeda, yaitu pimpinan KPK yang diusut oleh Polda, sedangkan yang Menteri Pertanian diusut oleh KPK. Gitu. Ini menjadi suatu perhatian yang menarik, ditambah lagi dengan gambar-gambar pertemuan itu ada aturan hukumnya yang mengatur bahwa itu merupakan tindak pidana karena ada sanksinya atas pelanggaran pasal 36 tersebut. Supaya tidak ada konflik kepentingan, apakah pimpinan KPK itu harus nonaktif? Nah, tergantung pada hasil dari pengawasan dari Dewan Pengawas dulu. Ya, kalau Dewan Pengawasnya terbukti harus diluncurkan kepada penegak hukum, ya bisa KPK atau penegak hukum lain. Tidak harus KPK yang menangani itu mengenai pertemuan itu. Baik. Bisa KPK, bisa penegak hukum lain. Baik. Harus berjalan dengan paralel dan menjaga supaya tidak ada konflik kepentingan, diselesaikan secara tuntas. Terima kasih Pak Yassin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011 sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini.